Halo Sobat Bola.com, saya sekarang sedang berada di Chiang Mai dan bersama manajer Timnas Indonesia U22 Pak Sumarji. Pak Sumarji, Pak, langsung aja. Gimana Bapak melihat permainan dan hasil dari Timnas Indonesia U22 kemarin Pak ketika kalah lawan Filipina? Ya, kalau saya melihat secara keseluruhan memang boleh dikatakan ada kurang kurang fight ya. Terutama pertama yang menjadi catatan saya adalah di babak pertama dan tentu itu jadi catatan tersendiri buat saya agar supaya di game-game selanjutnya itu bisa lebih kita pacu lagi semangat, baik semangat para pemain dan juga semangat keseluruhan termasuk tim pelatih, sehingga di pertandingan yang kedua nanti ya harus jauh berbeda dengan pertandingan yang dilakukan kemarin. Dan kalau melihat perkembangan, memang bicara soal hasil, ya tentu ini sangat mengecewakan ya. Sangat mengecewakan dikarenakan apa yang selama ini menjadi harapan, apa yang selama ini menjadi tujuan, kita kepingin menang melawan Filipina di pertandingan pertama, itu kita dengan hasil yang sangat mengecewakan, minus ya, kalah. Dan ini tidak boleh kita terus membiarkan kondisi para pemain dalam kondisi yang mentalnya tidak baik. Maka yang kami lakukan dari semalam sampai dengan hari ini adalah nomor satu adalah bagaimana mental para pemain itu betul-betul kita kembalikan ke posisi yang benar-benar normal dan tidak ada rasa kecewa yang ini ya tersimpan di para pemain. Maka upaya-upaya menguatkan mental itu kami lakukan dengan berbagai macam cara, sehingga ketika pemain sudah kembali, ya tentu kita akan lebih mudah lagi untuk bisa mengisi segala hal yang berkaitan dengan soal taktik, strategi, dan juga menguatkan bagaimana performa pemain ini bisa terus meningkat. Ini kondisi yang ada saat sekarang ini. Pak Marji, kemarin kalau dari sudut pandang fotografer, ketika wasit meniup peluit panjang pada full time, Pak Marji terlihat duduk cukup lama di bench pemain. Apa yang Pak Marji rasakan saat itu, Pak? Ya, itu benar-benar saya kaget itu. Saya kaget, makanya saya berpikir ini kenapa nih kok jadi hasilnya seperti ini gitu. Di luar ekspektasi saya gitu, di luar pemikiran saya kok seperti ini gitu. Padahal kalau kalau saya melihat di awal para pemain ini punya semangat yang sangat luar biasa dan saya pun berikan motivasi yang lebih, tapi kita melihat ini ada apa gitu. Itulah yang menjadi saya merenung, ini kenapa ya, kenapa, itu selalu, itulah yang menjadi pemikiran saya, sehingga saya berpikir keras kemarin itu. Saya harus melakukan apa agar supaya para pemain ini bisa kembali kepada jati dirinya. Ini yang sampai dengan di ruang ganti pun saya juga masih harus berpikir agar supaya di pertandingan berikutnya tidak terjadi hal seperti pertama kali melawan Filipina. Karena itu saya jujur saya kaget gitu. Saya kaget dengan hasil itu gitu. Walaupun jujur kalau kita ngomong babak kedua sudah lumayan, tetapi di babak pertama memang itu saya mengakui dan saya pun juga merasa itu di luar apa yang saya pikirkan gitu, kok jadi seperti ini gitu. Selain Pak Marji, beberapa pemain timnas juga menunjukkan rasa kecewanya, ekspresi menyesal gitu, Pak. Ya. Ivar Jenner kita tahu agak sedikit mungkin meluapkan kekecewaannya. Dion Mark juga kita lihat duduk termenung di ruang ganti, Pak. Bapak mungkin sudah tahu itu. Apa yang Bapak
katakan kepada mereka berdua, Pak? Ya, kembali bahwa kalau kaitannya dengan soal apa yang harus saya sampaikan, ya saya sudah sampaikan setelah game itu selesai, dan itu saya harap apa yang saya sampaikan kepada para pemain itu memacu dan melecut dan bisa mengoreksi apa yang dilakukan oleh para pemain, termasuk tim pelatih, bukan hanya pemain saja, termasuk tim pelatih, semua biar bisa koreksi diri dan bisa merenung. Maka dengan saya menyampaikan bahwa ini boleh dikatakan kita terlalu over confident sehingga menganggap lawan itu remeh, itulah yang pada akhirnya membuat kita jadi tidak maksimal. Itu yang ada dalam pikiran saya, dan itu saya selalu katakan. Sebenarnya saya pun sudah menyampaikan di awal kepada para pemain ketika meeting tim terakhir, saya sampaikan jangan sampai di pertandingan pertama itu ada overconfident, jangan sampai di pertandingan pertama itu ada keraguan-raguan, dikarenakan pertandingan pertama itu memang situasi yang sulit. Karena begini, saya pun juga sampaikan bahwa ini berbeda dengan lawan yang akan kita hadapi, Filipina. Kenapa? Filipina itu sudah membawa 3 poin, dia sudah menang sebelumnya. Artinya dia sudah beradaptasi soal rumput, ya rumput dan stadion. Terutama kondisi lapangan kan agak lembut gitu. Begitu diinjak itu kan kayak kayak lembut gitu kan, nah lentur kan. Itu kan juga bagian yang harus para pemain juga bisa beradaptasi gitu. Nah, bedanya mereka sudah melakukan, sementara kita kan belum. Tapi itu bukan jadi tolak ukur, tidak bisa menang kemarin. Kembali, ini adalah tim yang dalam situasi apapun, kondisi apapun, maka tetap harus fight benar. Tidak boleh tidak fight. Harus fight benar dan harus betul-betul bisa bekerja dengan sangat maksimal. Dan batalnya Marcelino Ferdinand bergabung ke timnas, apakah itu mempengaruhi atau kekuatan timnas, atau itu tidak bisa dijadikan alasan, Dan? Saya kira tidak. Kenapa? Karena begini. Kita ini semua tentu sudah ada tolak ukurnya. Ketika kita melawan Mali yang kedua, itu kan juga tidak ada Marcelino. Buktinya juga kita bisa melihat anak-anak cukup baik, gitu kan. Berbeda dengan ketika pertama kali kita melawan Mali pertama. Ini kan sama sebenarnya. Dan ini sebenarnya saya ini sudah lama ya di timnas. Dan itu yang selalu saya katakan. Ingat loh ya, pertandingan pertama itu adalah pertandingan yang sangat berat dan kamu pasti akan menghadapi situasi yang sulit. Walaupun lawan itu menurut kita itu tidak baik. Kenapa? Karena ini sudah jadi kayak kebiasaan. Jadi kalau pertandingan pertama itu pasti agak sulit, walaupun lawannya dikatakan agak mudah ya. Jadi sulit karena apa? Karena kan satu harus adaptasi, terus yang kedua berbeda dengan pada saat kita TC kan berbeda. Ini benar-benar fight karena ada tekanan gitu. Nah, inilah yang boleh saya katakan menjadi catatan tersendiri buat saya. Nah, kalau dikaitkan dengan Marcelino, seperti tadi saya sampaikan, menurut saya tidak. Kenapa? Karena kita sudah berhitung gitu. Kita sudah berhitung. Tetapi kembali lagi, masalah Marcelino ini sebenarnya kan bukan soal apa-apa. Karena kan memang Marcelino tidak bisa gabung dengan kita ke sini dikarenakan dia mengalami hamstring. Ini kan juga nggak bisa dipaksakan, gitu. Nggak bisa dipaksakan. Bagaimana orang sakit mau dipaksakan? Kan juga percuma juga. Kita sudah berhitung itu, dan sebenarnya hitung-hitungan kita cukup baik gitu ya, cukup baik gitu. Artinya hanya cuman kembali lagi. Kalau menurut saya memang di tim pertama, apalagi boleh dikatakan kita ini tim dengan
status Juara juara. bertahan. Jadi kitanya itu mungkin agak lengah. Mungkin kalau menurut saya agak lengah. Dan itu sudah saya sampaikan semua. Ke tim pelatih juga saya sampaikan, ke anak-anak juga saya sampaikan supaya jadi evaluasi. Supaya semua bisa merenung gitu loh. Supaya saya merenung. Yang begini-begini saya selalu sampaikan kepada para pemain agar supaya pemain betul-betul bisa mengerti situasi gitu. Kita juara bertahan, sementara mungkin Filipina underdog, Underdog. Tanpa beban. tanpa beban, sudah. Malah dia bikin semangatnya 2 kali lipat. Oh, kita harus kalahin ini. Kita harus kalahin ini karena dia juara bertahan. Kan beda. Nah itu. Nah itulah yang menurut saya evaluasi yang boleh dikatakan ini adalah kesalahan kami dan kami akan memperbaiki diri. Dan kalau kita baca media sosial, mungkin dan Marji juga baca media sosial ya, ada banyak kritikan dan masukan yang masuk ke terhadap timnas ini. Gimana dan Marji responnya? Gini, kalau saya secara pribadi saya memang tidak begitu aktif ya, tetapi saya selalu mengikuti. Tapi tidak aktif ya. Artinya tidak semua komen itu saya ikuti. Tapi saya beberapa saya membaca lah, tapi tidak banyak. Kalau kaitannya dengan respon dari netizen ini, komen-komen dari warga masyarakat pecinta sepak bola, kami bisa memaklumi. Kenapa? Ya memang faktanya memang kita jelek gitu. Mau bilang apa? Harapannya dengan kritik tegas seperti itu bisa jadi sesuatu hal yang akan merubah para pemain dan juga tim pelatih, termasuk saya. Yang tadinya mungkin saya intensitas saya gini ya kurang, agak-agak slow, ya kita gas lagi gitu. Betul. Nggak bisa memang. Jujur saja saya sendiri, karena juga saya terlalu over. Saya sendiri terlalu over. Saya biasanya anak-anak saya gitu, saya pasti wah kenceng sekali saya. Saya kenceng sekali. Kemarin saya pikir, saya yakin anak-anak bisa. Datang dengan status juara bertahan pula. Iya, itu tadi. Itulah, saya jujur saya akui, itu saya salah. Gitu. Karena itu tadi, saya sendiri tidak, biasanya saya benar-benar, saya gas betul itu. Saya gas betul. Kemarin saya pikir, karena anak-anak mampu ya, saya slow-slow saja. Seperti saya memperlakukan tim senior yang memang dia betul-betul sudah profesional, itu semangatnya, mentalnya sudah mapan. Anak-anak ini kan, ya mohon maaf aja, kita tahu bahwa yang dimainkan kemarin kan masih banyak pemain yang memang belum mempunyai jam terbang di level internasional dan juga jam terbang cukup middle ya, cukup tengah ya di klub. Ini juga berpengaruh. Jadi koreksi, ya termasuk saya. Saya ini kesalahan saya. Gitu. Jadi saya ambil kesalahan ini karena apa? Karena saya harus sampaikan, saya salah. Gitu. Dan masa depan timnas U22 di SEA Games itu bukan hanya bergantung terhadap kalau kita bisa menang lawan Myanmar, ya, tapi juga ditentukan oleh hasil grup lain, terutama di grup B. Ada Vietnam lawan Malaysia. Di laga terakhir. Ada kekhawatiran nggak sih, Nan? Situasi seperti ini yang harus saya bangun mental pemain adalah jangan pernah memikirkan negara lain supaya tidak terpengaruh. Maka saya bersama-sama dengan tim, kami bersama-sama dengan tim kepelatihan berbagi tugas. Masing-masing posisi itu kan sudah ada pelatihnya. Maka tugasnya mereka adalah memberikan motivasi, terutama motivasi dulu, mengembalikan mental dulu. Contoh misalkan di posisi penjaga gawang sudah ada pelatih sendiri, maka tugasnya mereka yang harus membangkitkan mentalnya. Demikian pula posisi-posisi yang lain, semua sudah ada pelatihnya. Bangun dulu mentalnya itu. Tidak hanya soal sisi pelatih, sampai yang namanya measure pun, saya minta untuk sama-sama membangkitkan mental para pemain. Tidak boleh, karena situasi seperti ini yang harus kita bangun adalah mentalnya dulu. Itu penting sekali. Mentalnya dikembalikan, baru nanti kita gas betul. Nanti kita isi betul, harus fight. Nggak usah mikirin
negara lain. Yang ada di kita, bagaimana caranya kita memotivasi para pemain, pelatih harus berpikir keras, menyiapkan taktik yang sangat baik dengan analisis-analisis yang sudah dilakukan, harus menang banyak. Itu yang penting. Bertahannya bagus, nyerangnya bagus, kita bisa mendapatkan 3 poin dan dengan selisih gol yang banyak. Itu penting. Sudah nggak usah dipikirin. Mau pikir apa sekarang? Sudah terjadi kok. Ketika nanti kita bisa berupaya berusaha, anak-anak bermain maksimal, ya siapa tahu Tuhan mempunyai rencana lain. Kan begitu. Kalau Tuhan punya rencana lain, apa yang tidak mungkin? Semua serba mungkin. Maka saya minta sampai ini tadi saya bilang, tidak usah berpikir negara lain. Pikirin negaramu sendiri. Bagaimana kamu bisa mengalahkan lawan dengan selisih gol yang banyak. Pak, terakhir, mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan kepada pesan atau yang disampaikan kepada masyarakat atau supporter timnas, Pak, jelang laga penentuan timnas lawan Myanmar, maksud saya. Ya, saya sangat berterima kasih atas kritikan dan juga saran masukan dari masyarakat. Tetapi pertandingan ini belum selesai. Masih ada sisa 1 pertandingan yang harus kita perjuangkan, yang harus benar-benar kita berjuang dengan keras, dengan penuh pengorbanan, yaitu lawan Myanmar. Untuk itu saya mohon kepada seluruh supporter, masyarakat Indonesia untuk tetap memberikan dukungan semaksimal mungkin, dan kami akan berusaha dengan sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, agar supaya kita bisa mendapatkan poin yang telak dan selisih gol yang banyak. Terlepas itu semua, jika kami sudah berupaya, hasilnya negara lain bisa seri dan lain sebagainya, kami tentu mohon maaf. Yang pasti kami akan berjuang ya, sampai dengan titik darah penghabisan agar supaya betul-betul bisa memberikan yang terbaik di ajang SEA Games ini untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Pak Marji, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kapun nggak, Pak? Ya, ya. Sahabat bola.com, demikianlah wawancara saya dengan Pak Sumarji, manajer timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025.